Saya Nadia Bebsero. Saya Andrena Ceriti Kapo. Saya Timothy Christio Samura. Dan ini materi kami. Demokrasi di Indonesia, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah makna sederhana dari demokrasi, sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, terutama melalui pemilihan umum. Demokrasi di Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Ciri khas demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah, mufakat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Masa 1945 sampai 1959, demokrasi parlementer liberal, banyak partai kabinet sering berganti. Masa 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Masa 1968 sampai 1998, demokrasi Pancasila era Orde Baru, stabilitas tinggi tapi kebebasan rakyat dibatasi. Masa 1998 sampai sekarang, demokrasi, reformasi, rakyat bebas, berpendapat, memilih pemimpin secara langsung. Ciri-ciri demokrasi: adanya pemilu yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat, penegakan hukum dan HAM, pers yang bebas dan bertanggung jawab, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia: pemilihan umum pemilu setiap 5 tahun, musyawarah di lembaga legislatif, DPR dan DPRD, kebebasan berorganisasi dan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, penyampaian aspirasi melalui media dan lembaga publik. Yang berikutnya adalah tantangan demokrasi di Indonesia, yang dimana masih adanya politik uang dan kurangnya politik masyarakat, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya partisipasi generasi muda, serta hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Yang berikutnya adalah cara menjaga demokrasi, yang dimana menggunakan hak pilih dengan bijak, berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, dan menghargai pendapat orang lain, dan juga menolak politik uang dan juga hoaks, serta menjaga persatuan dan toleransi. Dan yang terakhir adalah demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara untuk menjaga keadilan, kebebasan, dan persatuan. Demokrasi akan hidup jika rakyatnya peduli. Sekian pemaparan materi dari kami tentang demokrasi di Indonesia. Kami pamit undur diri. Salam Indonesia.